Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriani Yulianti dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 6A, NIM 1053311011818. Baiklah, saya sebagai tugas akhir final mata kuliah strategi pembelajaran, saya akan mereview 6 materi. Materi yang pertama adalah apa sih itu metode, model, teknik, pendekatan, dan strategi pembelajaran. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah model. Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran dilakukan guru, serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Mulai yang dapat kita gunakan untuk merancang pembelajaran tatap muka di dalam kelas ataupun di dalam latar tutorial dan dalam membentuk materi-materi pembelajaran. Pisau, gallery work, debat, diskusi, mapping, picture and picture, dan sebagainya. Salah satu contoh model yang akan sedikit saya jelaskan yaitu picture and picture. Langkah-langkah picture and picture yaitu yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Kedua, menunjukkan materi sebagai bahan pengantar. Yang ketiga, guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi. Yang keempat, guru menunjukkan atau memanggil siswa secara bergantian memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan-urutan gambar tersebut. Dari alasan atau urutan gambar tersebut, guru memulai menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Yang terakhir yaitu kesimpulan atau rangkuman. Materi yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Berbeda dengan metode pembelajaran yang telah menentukan langkah di kelas atau model pembelajaran yang memiliki kerangka konseptual, pendekatan pembelajaran itu lebih luas lagi. Misalnya, pendekatan konseptual atau konseptual, teaching and learning atau CTL, pendekatan konstruktivisme, pendekatan deduktif, pendekatan induktif, pendekatan konsep, dan pendekatan proses. Contoh pendekatan yang sedikit saya jelaskan adalah pendekatan konseptual teaching and learning atau CTL atau pendekatan konseptual adalah konsep belajar yang membantu guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi di dunia nyata siswa serta mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga maupun masyarakat. Dalam konteks ini, siswa perlu memahami apa itu belajar, manfaat dalam status apa mereka dan bagaimana mencapainya. Dengan demikian, siswa nantinya akan menyadari bahwa yang mereka pelajari akan berguna untuk kehidupannya nanti. Selain itu juga membuat mereka memposisikan sebagai diri sendiri yang membutuhkan bekal yang bermanfaat untuk hidupnya nanti dan akan berusaha untuk mencapainya. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran adalah suatu metode yang merujuk pada cara yang akan digunakan oleh pendidik untuk mencapai tujuan dari kegiatan belajar mengajar agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Contohnya yaitu metode Ceramah Plus. Metode Ceramah Plus yaitu sistem pengajaran dengan menggunakan ceramah lisan dan disertai dengan metode lainnya. Metode mengajar ini menggunakan lebih dari satu metode. Misalnya, metode ceramah plus tanya jawab. Metode ini secara ideal disertai dengan penyampaian materi dari guru, pemberian peluang pada siswa untuk bertanya apa yang tidak dipahami atau dimengerti, dan pemberian tugas di akhir pelajaran. Metode ceramah plus diskusi dan tugas. Metode ini dilakukan dengan memberikan materi secara lisan, kemudian disertai dengan diskusi
dan pemberian tugas di akhir sesi. Dan latihan metode ini merupakan gabungan dari penyampaian materi dengan memperagakan atau latihan atau percobaan. Yang keempat yaitu teknik pembelajaran, merupakan cara guru menyampaikan bahan ajar yang telah disusun dalam metode berdasarkan pendekatan yang dianut. Teknik yang digunakan oleh guru bergantung pada kemampuan guru itu sendiri, bagaimana mencari akal atau siasat agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik. Dalam menentukan teknik pembelajaran ini, guru perlu mempertimbangkan situasi kelas, lingkungan, kondisi siswa, sifat-sifat siswa, dan kondisi-kondisi yang lain. Dengan demikian, teknik pembelajaran yang digunakan oleh guru dapat bervariasi. Untuk metode yang sama dapat digunakan teknik pembelajaran yang berbeda-beda, bergantung pada berbagai faktor tersebut. Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Demikian pula dengan penggunaan metode diskusi, perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya yang tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Dengan kata lain, metode yang menjadi dasar penentuan teknik pembelajaran. Dari suatu pendekatan dapat diterapkan teknik pembelajaran yang berbeda-beda pula. Yang terakhir yaitu strategi pembelajaran terkait dengan kebijaksanaan guru dalam memilih pendekatan, metode, teknik pembelajaran, dan model pembelajaran. Strategi pembelajaran bisa diartikan sebagai cara-cara tertentu yang dipergunakan secara prosedural dan sistematis dalam suatu aktivitas pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas hasil dan proses belajar. Contohnya quantum teaching and learning, conceptual teaching and learning, mastery learning, active learning, discovery inquiry learning, VICAM, dan cooperative learning. Materi yang kedua yaitu ciri pembelajaran abad 21 meliputi 4C, HOTS, dan TPEC. 4C keterampilan abad ke-21 atau diistilahkan dengan 4C yaitu communication, cooperation, critical thinking and problem solving, dan creativity and innovation, merupakan kemampuan sesungguhnya yang ingin dituju melalui kurikulum 2013. Berikut penjelasan melalui 4C, yaitu yang pertama, communication atau komunikasi adalah sebuah kegiatan mentransfer sebuah informasi baik secara lisan maupun tulisan. Dengan kata lain, bagaimana siswa mampu berkomunikasi antara siswa, guru, kepala sekolah, dan lainnya. Kedua, kolaboratif atau kolaborasi adalah kemampuan berkolaborasi atau bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain, menempatkan empati pada tempatnya, menghormati perspektif berbeda, atau bagaimana guru bekerja sama dengan guru, siswa, tenaga atau staf di sekolah, kepala sekolah, atau masyarakat. Yang ketiga yaitu critical thinking atau problem solving atau berpikir kritis dan pemecahan masalah. Adalah kemampuan untuk memahami sebuah masalah yang rumit, mengoneksikan informasi satu dengan informasi lain, sehingga akhirnya muncul berbagai perspektif dan menemukan solusi dari suatu permasalahan, atau bagaimana berpikir secara mendalam atau bisa menganalisis data, mengetahui makna dan manfaatnya. Yang keempat yaitu creativity dan innovation. Kreativitas dan inovasi adalah kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain,
bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda. Atau bukan hanya siswa yang dituntut untuk kreatif dan memberikan contoh berinovasi, tapi juga guru juga dituntut untuk lebih kreatif. Selanjutnya itu quotes, soal yang termasuk Higher Order Thinking Skill atau quotes memiliki ciri-ciri yaitu transfer satu konsep ke konsep lainnya, memproses dan menerapkan informasi, mencari kaitan dan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima yaitu menilai ide atau informasi secara kritis atau efek, baik pendekatan teknik atau teknologikal, pedagogical, content knowledge sebagai solusi hambatan pembelajaran jarak jauh, pengetahuan ataupun knowledge, cara pembelajaran pedagogi dan menguasai materi pembelajaran sesuai dengan bidang atau konten yang dikenal dengan istilah pedagogi content knowledge atau PCK. Kemampuan guru dalam menguasai teknologi dalam pembelajaran dapat dilihat melalui TPK atau Technological Pedagogical Content Knowledge yang dimiliki guru. TPK merupakan kerangka teoritis untuk mengintegrasikan teknologi pedagogi dan materi pembelajaran dalam pembelajaran. Yaitu materi ketiga itu kegiatan peran awal pembelajaran. Kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran ini pula disebut dengan pra-instruksional atau fungsi kegiatan tersebut utamanya adalah untuk kegiatan awal pembelajaran efektif dan memungkinkan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Efisiensi waktu dalam pembelajaran pendahuluan kegiatan pendahuluan pembelajaran perlu diperhatikan karena waktu yang tersedia untuk kegiatan tersebut relatif singkat, sekitar 5 menit. Oleh karena itu, dengan waktu yang relatif singkat diharapkan guru dapat menciptakan kondisi awal pembelajaran yang baik, sehingga aktivitas pada awal pembelajaran tersebut dapat mendukung proses dan hasil pembelajaran siswa. Yang pertama yaitu kondisi awal pembelajaran, di mana proses pembelajaran akan berhasil dengan baik apabila guru dapat mengkondisikan kegiatan belajar secara efektif. Kondisi belajar tersebut harus dimulai dari tahap pra-instruksional atau tahap pendahuluan atau awal pembelajaran. Upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan kondisi awal pembelajaran yang baik diantaranya yaitu pertama menciptakan sikap untuk suasana kelas yang menarik, kedua mengabsen siswa dan mengecek pikiran siswa, ketiga menciptakan kegiatan pembelajaran siswa kegiatan pembelajaran perlu didasari oleh kesiapan dan semangat belajar siswa. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang demokratis. Artinya, suasana belajar yang demokratis dapat dikondisikan melalui pendekatan proses belajar PBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. Yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan apersepsi dan atau melaksanakan tes awal. Setelah mengkondisikan kegiatan awal dalam pembelajaran, guru harus melaksanakan kegiatan apersepsi dan atau penilaian terhadap kemampuan awal atau entry behavior siswa. Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam kegiatan apersepsi, diantaranya yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan tentang bahan pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya atau review materi sebelumnya. Kedua, memberikan komentar terhadap jawaban siswa serta menulis materi pembelajaran yang akan dibahas. Ketiga, membangkitkan motivasi dan perhatian siswa. Jadi kegiatan pra-awal pembelajaran ini dilakukan sebelum pembelajaran dimulai dengan cara mengecek kesiapan belajar siswa dan membuat suasana menarik terlebih dahulu agar siswa semangat untuk mengikuti proses pembelajaran tersebut. B. Kegiatan inti dalam pembelajaran. Kegiatan inti dalam pembelajaran itu sendiri sangat memegang peranan penting untuk mencapai tujuan pembelajaran maupun dalam membentuk kemampuan siswa yang telah ditetapkan. Kegiatan inti dalam pembelajaran sangat dipengaruhi oleh desain atau rencana pembelajaran yang dibuat guru. Pada prinsipnya, kegiatan inti dalam pembelajaran sebelumnya perlu didesain atau diidentifikasi
kegiatan akhir dalam pembelajaran tidak hanya diartikan sebagai kegiatan untuk menutup pelajaran itu sendiri, tetapi juga sebagai kegiatan penilaian hasil belajar siswa dan kegiatan tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut harus ditempuh berdasarkan pada proses dan hasil belajar siswa. Secara umum, kegiatan akhir dan tindak lanjut pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru diantaranya adalah yang pertama yaitu menilai hasil proses belajar mengajar. Kedua, memberikan tugas pelajaran yang dikerjakan di luar jam pelajaran. Ketiga, memberikan motivasi dan bimbingan belajar. Yang keempat, menyampaikan alternatif kegiatan belajar yang dapat dilakukan siswa di luar jam pelajaran. Berdasarkan hasil penilaian belajar siswa, kemungkinan siswa harus diberikan program pembelajaran secara perorangan atau kelompok untuk melaksanakan program pengayaan atau perbaikan yang dilakukan di luar jam pelajaran. Jadi kegiatan akhir ini berisi tentang cara materi yang keempat yaitu hubungan media, materi, evaluasi dengan tujuan pembelajaran. Peran media dan sumber belajar adalah sebagai alat pembelajaran yang memudahkan guru dalam menyampaikan materi kepada siswa dengan harapan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Data awal yang didapati peneliti yaitu penggunaan media pembelajaran belum maksimal dan sumber belajar masih terbatas. Penggunaan media yang tepat oleh guru akan mempengaruhi hasil belajar siswa yang dimaksudkan. Penggunaan media pembelajaran tidak hanya berguna untuk membantu guru dalam penyampaian materi, tetapi juga mempunyai tujuan untuk memudahkan siswa dalam menerima materi yang disampaikan. Hubungan antara kegiatan belajar mengajar dengan evaluasi adalah untuk mengetahui tujuan kegiatan belajar mengajar sudah tercapai atau belum, dan untuk mengoreksi atau membenarkan setiap sikap dari siswa yang kita rasa belum sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam pendidikan. Materi yang kelima yaitu bagaimana jenis bentuk penilaian keunggulan dan kelemahan. Jenis penilaian kurikulum 2013, penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, mencakup penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester. Berikut saya jelaskan sedikit tentang beberapa penilaian. Yang pertama yaitu penilaian otentik. Penilaian merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan mulai dari masukan atau input, proses sampai keluaran atau output pembelajaran. Penilaian otentik bersifat alami, apa adanya, tidak dalam suasana tertekan. Kedua, ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur atau pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Penilaian hasil belajar. Metode penilaian hasil belajar yaitu teknik penilaian yang dapat dipergunakan dalam penilaian pada satuan pendidikan antara lain tes tertulis, observasi, tes kinerja, penilaian portofolio, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dari berbagai teknik penilaian yang dapat digunakan di sekolah, saya jelaskan yaitu yang pertama tes tertulis. Tes tertulis adalah teknik penilaian yang menuntut jawaban secara tertulis, baik berupa tes objektif dan uraian pada peserta didik di lembaga penyelenggara pendidikan keterampilan. Ujian tertulis untuk memperoleh informasi tentang pengetahuan peserta didik berkenan dengan pekerjaan dengan tugas atau pekerjaan dengan cara merespon secara tertulis tentang aspek-aspek yang diujikan. Guru harus mempersiapkan sejumlah pertanyaan atau tugas yang harus dijawab oleh peserta didik sesuai dengan materi yang sudah dipelajarinya. Berikut salah satunya contohnya yaitu pilihan ganda, uraian atau esai.
kedua yaitu observasi. Observasi adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan cara mencatat hasil pengamatan terhadap objek tertentu. Pelaksanaan observasi dilakukan dengan cara menggunakan instrumen yang sudah dirancang sebelumnya sesuai dengan jenis perilaku yang akan diamati dan di situasi yang akan diobservasi. Misalnya dalam kelas, waktu bekerja, dalam bengkel atau laboratorium, dan berapa kali metode ini dilakukan dengan melalui pencatatan, berapa lama dan berapa kali observasi dilakukan disesuaikan dengan tujuan observasi. Metode ini digunakan juga untuk memeriksa proses melalui analisis tugas tentang beroperasinya suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu maupun produk yang dihasilkannya. Penilaian guru dapat secara langsung dapat mengamati dan mencatat perilaku yang muncul, dan dapat juga menggunakan lembar observasi atau daftar checklist mengenai aspek-aspek tugas atau pekerjaan tertentu yang akan diamati. Selanjutnya penugasan adalah teknik penilaian yang menuntut peserta didik menyelesaikan tugas di luar kegiatan pembelajaran di kelas atau laboratorium dan bengkel. Penugasan dapat diberikan dalam bentuk individual atau kelompok dan dapat berupa tugas rumah atau proyek. Tugas rumah adalah tugas yang harus diselesaikan peserta didik di luar kegiatan kelas. Tugas proyek adalah tugas yang melibatkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Proyek untuk memperoleh data tentang kinerja atau suatu tugas atau pekerjaan tertentu yang dikerjakan dalam jangka tertentu, baik melalui pengawasan maupun tanpa pengawasan. Misalnya, penilai mempersiapkan dan merancang suatu tugas atau pekerjaan tertentu untuk dikerjakan peserta didik, kemudian hasil dari pekerjaan itu dinilai. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan penilaian hasil belajar itu sendiri. Nah, kelebihannya yaitu yang pertama, pengumpulan data kemajuan belajar baik formal maupun informal dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan, sehingga ada kesempatan yang terbaik bagi siswa untuk menunjukkan apa yang dipahami dan mampu dikerjakannya. Yang kedua, hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik tidak untuk dibandingkan dengan hasil belajar siswa lain atau prestasi kelompok, tetapi dengan prestasi atau kemampuan yang dimiliki sebelumnya dan dengan kompetensi yang dipersyaratkan. Yang ketiga, yaitu pengumpulan informasi dilakukan dengan cara menggunakan variasi cara, dilakukan secara berkesinambungan sehingga gambaran kemampuan siswa dapat lebih lengkap, terdeteksi dan terpotret secara akurat. Keempat, yaitu siswa dituntut untuk mengeksplorasi dan memotivasi diri, mengerahkan potensinya dalam menanggapi dan memecahkan masalah yang dihadapi dengan caranya sendiri dan sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Kelima, siswa diberi kesempatan untuk memperbaiki prestasi belajarnya dengan memberikan bantuan dan bimbingan yang sesuai. Keenam, penilaian tidak hanya dilakukan setelah proses belajar mengajar atau PBM, tapi dapat dilaksanakan ketika PBM sedang berlangsung atau penilaian proses. Sedangkan kekurangan penilaian itu yang pertama untuk pengukuran konstruk psikologis termasuk pembelajaran yang bersifat abstrak, tidak ada pendekatan tunggal yang dapat diberlakukan dan diterima secara universal, sehingga harus digunakan bermacam pendekatan dan dalam berbagai kesempatan sepanjang rentang waktu berlangsungnya proses pembelajaran. Yang kedua, proses dan hasil pembelajaran pada umumnya dikembangkan berdasarkan atas sampel tingkah laku yang terbatas, sehingga untuk dapat menjadi sumber informasi yang akurat, asesmen dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dilakukan dengan cermat, dengan memperhatikan pemerolehan sampel yang memadai dari domain tingkah laku dan dalam pengembangan prosedur dan alat ukur yang baik. Yang ketiga, yaitu pengukuran dan nilai yang diperoleh dalam asesmen proses dan hasil belajar mengandung kekeliruan.
angka yang diperoleh sebagai hasil pengukuran atau dengan kata lain dengan menggunakan tes ataupun non-tes berupa true score dan error. Untuk itu kegiatan pengukuran dalam prosedur asesmen yang baik harus dipersiapkan sedemikian rupa sehingga dapat memperkecil kekeliruan atau error. Yang keempat yaitu hasil belajar merupakan suatu kualitas pemahaman siswa terhadap materi. Sedangkan tes pengukuran hasil belajar, pengajar tidak haruskan memberikan kuantitas yang berupa angka-angka pada kualitas dari suatu gejala yang bersifat abstrak. Yang kelima itu konstruk psikologis, termasuk proses dan hasil pembelajaran yang tidak dapat didefinisikan secara tunggal, tetapi selalu berhubungan dengan konstruk yang lain. Materi yang terakhir itu bagaimana menentukan relevan tindak lanjut atau RTL setelah mengetahui hasil penilaian. RTL itu sendiri adalah cerminan komitmen dari PS, KS, KPD dan guru untuk melaksanakan RTL tersebut beserta berbagai pengalaman tentang implementasi RTL pada periode sebelumnya, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh PS, KS, DF, dan guru dalam mempersiapkan tagihan-tagihan tepat pada waktunya. Langkah-langkah tindak lanjut meliputi memilih atau menetapkan topik pembelajaran berikutnya, menetapkan strategi pembelajaran yang sesuai, menyusun skenario pembelajaran atau RPP, penyusunan perangkat pembelajaran yang diperlukan, menyusun dan memperbaiki instrumen untuk pengambilan data, menetapkan jadwal pelaksanaan dan tindakan. Ya, itulah tadi pemaparan materi hasil review tentang strategi pembelajaran. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.